Nah, problem-problem pembangunan itu berarti itu bicara tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Masalahnya seperti apa? Nanti Koisak Nasir yang akan menjelaskan. Siapkah Terada? Bersama Koisak Nasir itu menangkan bagus. Siap? Siap. Jadi kita mengundang Koisak Nasir untuk memberikan orasi politiknya. Kepada Koisak Nasir dipersilakan. Kasih semangat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera Bapak Wali Kota Pak Basri Salama beserta Ibu Anda yang saya hormati, Wakil Wali Kota Ustadz Muhammad Guntur Alti beserta Ibu Dina yang saya hormati, Mokhtar Jumati, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara juga selaku Ketua Tim Bagus yang saya hormati, Sri Kandi kita, Ibu Ratna Namsa, Wakil Ketua DPRD dari Partai Amanat Nasional yang saya hormati, Ibu Riri, anggota DPRD Provinsi Kepulauan, dan semua hadir. Senior saya, Bapak Hamid Usman yang saya hormati dan sangat-sangat saya banggakan. Jenderal Bintang 5, Jenderal besar. Tepuk tangan dulu buat Pak Hamid Usman. Beliau jenderal dalam politik, bukan di bidang militer, tapi sangat menguasai. Bapak Ibu sekalian, saya tadi cuma diminta untuk berbicara tentang tata kelola pemerintahan, sehingga saya fokus saja bicara soal ini. Tentu tata kelola pemerintahan di dalam juga termasuk unsur aspek pembangunannya, yang sebagian besar tadi saya kira sudah disinggung pokok-pokoknya oleh Pak Mokhtar Jumati. Saya ingin agar kita bisa menilai, karena ini ke depan kita memilih pemimpin. Pemimpin yang kita pilih ini adalah pemimpin pemerintah, bukan kita pilih wakil rakyat. Wakil rakyat sudah selesai kemarin pileg. Ini wakil-wakilnya sudah ada Pak Mokhtar, ada Ibu Riri, ada Ibu Ratna, sudah selesai. Sekarang kita mau pilih pemimpin pemerintahan. Ini juga saya kasih tahu biar masyarakat Tugu Aji ini lebih mengerti bagaimana organisasi pemerintahan daerah ini. Ketimbang mereka yang sudah memilih sudah pada posisi memimpin tapi kelihatannya tidak terlalu memahami mengelola pemerintahan ini. Kalau kita berbicara tentang ya, ada 3 aspek yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemerintahan daerah. Yang pertama itu aspek transparansi, yang kedua adalah aspek akuntabilitas, dan yang ketiga adalah aspek partisipasi. 3 pilar ini yang kemudian menjadi penyangga apabila kita ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau yang dikenal dengan good governance. Nah, pertanyaannya, sekarang ini kira-kira pemerintah Kota Tidore sekarang sudah menerapkan 3 pilar yang menjadi prinsip dasar dalam pengelolaan pemerintahan atau belum? Belum ya? Tidak ada yang bagus. Kalau tidak ada itu bagus. Itu biar tong ngari-ngari pada orang itu. Nah, jadi kalau memang sudah tahu bahwa ini tidak ada, maka ke depan putusan kita harus jelas. Kita harus menentukan perubahan ini. Karena perubahan itu tidak mungkin dibawa dari sana. Dimulai dari rakyat kita. Karena saya mohon maaf, ini saya sedikit. Saya kebetulan di DPRD Provinsi. Ini DPR turun serap aspirasi. Terus kemarin aspirasi kami yang disampaikan buat Musrembang itu dikemanakan. Ini pemerintahan kayak apa ini? Kita minta lain, yang turun lain. Kita usul jalan, yang keluar kemari bukan jalan. Nah, saya tanya, yang jadi gubernur, bupati, wali kota ini siapa yang pilih? Ya, rakyat yang pilih. Nah, kalau pilihan Anda seperti itu, ya akibatnya juga seperti itu. Karena itu saya ingin mengajak kita semua, khusus masyarakat Kota Tidore Kepulauan, untuk momentum tahun 2020 ini, jangan sampai kita salah lagi menentukan pilihan kita. Karena itu untuk menentukan pilihannya, lihatlah siapa calon pemimpin yang kita nilai patut. Nah, ini tentunya kita harus membandingkan. Nah, karena itu saya ingin sampaikan pesan kepada Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang sekarang ini kembali mencalonkan diri, jangan tersinggung kalau dikritik. Jangan tersinggung kalau dikritik, karena ini era demokrasi. Kalau Anda tersinggung dan merasa Anda tidak bisa dikritik, itu namanya tindakan anti-intelektual dan itu adalah tindakan anti-demokrasi. Nah, kalau kata ABG sekarang, yang kalau tersinggung ya terlibat. Betul dong? Ya. Nah, saya mengamati dalam tata kelola pemerintahan ini, satu,
Saya ambil contoh real, saya pernah mendengar mereka punya program unggulan yang tadi, yang namanya Agromarin. Nah, ini akibat dari prinsip transparansi tidak dikedepankan. Karena tidak dikedepankan, tidak ada aspek transparansi, maka kita sampai sekarang ini tak tahu Agromarin itu dia laki-laki ke perempuan, dia gemuk ke dia kurus, dia gondrong atau dia botak, tidak jelas. Nah, itu termasuk yang seperti itu juga. Jadi tidak jelas jenis kelaminnya nih Agromarin ini. Kalau kita dengar agron, bayangan kita pertanian. Kita dengar marin, bayangan kita kelautan. Jadi ini apa juga yang dimaksud tanam di atas laut atau bagaimana ini? Paham? Seharusnya sebagai pemerintah harus turun dan menjelaskan dan sosialisasikan program Agromarin ini bentuknya, pelaksananya, unsur-unsur penyelenggaranya. Kalau dilaksanakan dengan benar, hasil baiknya yang kita dapatkan adalah ini. Orang jadi paham. Nah, tapi karena ini tidak bisa dijelaskan. Nah, tidak pernah dijelaskan seperti ini. Ada dua kemungkinan. Memang sengaja disembunyikan, atau memang tidak mampu menjelaskan karena terbatasnya kemampuan intelektual. Ya, jadi ukur diri sudah. Kalau rasa terpuas sebenarnya jangan maju lagi. Kalau saya sekarang tidak usah maju, cuma orang menghormati karena ini hak, silakanlah. Iya. So begitu mulai saya dengar lagi mengkritik DPRD, cerita tentang DPRD masa lalu. Saya ini ketua DPRD pertama. Ketika Kota Tidore Kepulauan ini dibentuk, saya ketua DPRD definitif pertama. Pak Wali Kotanya Pak Mahifa, definitif. Kalau pejabat banyak, sebelum Pak Mahifa ada 2 pejabat wali kota. Iya. Tapi kalau DPRD nya saya ketua DPRD pertama. Dan saya tahu dari 20 anggota DPRD siapa yang bisa bicara, siapa yang sedikit bicara, dan siapa yang tidak bisa bicara sama sekali. Tidak etis kalau saya sebut nama. Iya. Orang yang tidak bisa berbicara ini, saya yakin kalau sampai dia jadi ke wali kota atau wakil wali kota, saya yakin dia juga tidak berani bicara di ruang publik. Iya. Jadi kalau pemimpin pemerintahan ini punya kemampuan intelektual, tentu dia harus menjelaskan rencana-rencana pembangunan pemerintah itu kepada masyarakat sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Dan yang paling pertama harus dia bangun komunikasi dengan DPRD sebagai mitra dalam pemerintahan daerah. Kalau benar-benar dia ingin mewujudkan baik dan benar, bukan menjadikan DPRD sebagai musuh, bahkan memfitnah dan memojokkan DPRD. Itu bukan tipe pemimpin pemerintahan yang baik. Nah, setuju? Nah, kalau memang demikian, maka konsekuensi logisnya bagi kita yang berakal sehat, kita harus mencari pemimpin yang punya kemampuan menjalin komunikasi secara interaktif dengan DPRD dan punya kemampuan menjelaskan seluruh konsepsi pembangunan secara transparan. Ini ketontar baku tahu program ini DP ujung awal dari mana, DP akhir di mana, wallahu a'lam bishawab. Baru sekarang ketika ditanya, sudah semua tahu bikin apa? Itu kalau yang model itu dia pernah bikin diri. Jadi ada cuma bikin hal saja. Nah, makanya ke depan ini kita cari orang yang mau bikin daerah ini bikin bagus. Cari pemimpinnya yang bagus, ya paling pasti pasangan yang namanya. Kira-kira Pak Basir dan Guntur bagus atau tidak? Nanti sebentar orang kasih bukti orang jauh lebih bagus dari yang ada sekarang. Ya, pintar. Itu paling penting. Pemimpin yang cerdas, itu insya Allah dia akan membawa rakyat menjadi rakyat yang cerdas. Kalau ada seorang pemimpin, kalau saya katakan, saya tidak bilang orang ya, saya cuma bilang begini, kalau ada warga negara Indonesia bilang, cari pemimpin yang tidak perlu cerdas, suruh dia kembali sekolah SD belajar Undang-Undang Dasar 45. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar sendiri disebutkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, itu tujuan bernegara. Jadi kalau rakyat tidak cerdas itu negara gagal. Bagaimana mungkin seorang pemimpin pemerintahan bisa menyatakan pilih pemimpin tidak perlu terlalu cerdas? Saya bilang, saya setuju saya. Ya, jadi ini hal-hal yang mungkin dari ikhtiar kita ke depan, supaya jangan sampai kita mengulangi kesalahan-kesalahan sejarah kita dalam pemerintahan daerah di Kota Tidore Kepulauan ini. Ya, saya kalau mau baca cerita
menilai pemerintahan ini dibedah, bagi saya ini terhadap kesimpulan lain. Ini pemerintahan sudah harus kita tutup buku. Kita cari buku yang lebih baru, yang isinya lebih mencerdaskan kita. Ya, setuju ya? Gitu tanggal 9 Desember nanti pilih nomor. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ini waktu sudah sangat mendesak. Saya insya Allah setelah pilkada, insya Allah setelah Pak Basri Salama dan Pak Guntur dilantik, atau sebelum dilantik, yang penting sudah terpilih tanggal 9, bisa Bapak undang saya untuk kita bicara lebih jauh. Ya, karena tadi sudah banyak juga disinggung oleh Pak Mukhtar Jumati. Nanti sebentar juga akan dilengkapi oleh jurkam yang lain, ada Pak Hamid, ada Ibu Ratna, ada Ustaz Guntur dan Pak Basri Salama sendiri. Saya hanya ingin menyampaikan pesan yang singkat ini saja. Kalau Anda mau pilih pemimpin, lihat hal seperti tadi. Bagian terakhir ini, saya cuma mau tambah satu saja. Bandingkan kalau kemarin dong punya program gagal yang namanya agromarin, yang tidak jelas itu, tidak jelas jenis kelaminnya. Coba Anda bandingkan dengan konsepnya Pak Basri Salama yang kebijakan satu harga, satu tiket. Kedepan ini satu Tidore ini, ya, harganya sama. Bapak beli di darat, beli di laut, di atas, di bawah, semua sama. Ya, dan daerah ini akan menjadi daerah yang relatif murah. Kenapa? Karena Pak Basri sama dengan Pak Guntur sudah punya konsep untuk bisa mengendalikan inflasi. Dengan terkendalinya inflasi, maka perekonomian daerah kita itu akan makin stabil, dan itu akan dipakai dengan menggerakkan APBD. Karena salah satu fungsi APBD ada namanya fungsi stabilisasi, adalah dia berfungsi untuk menjaga keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Itu fungsi APBD. Kebijakan tadi itu menjawab. Kalau Anda kaji dari teori pembangunan, ada 4 strategi yang harus dipenuhi dalam setiap konsep pembangunan. Yang pertama, kita bicara strategi lokalitas. Konsepnya Pak Basri jelas. Dia karena Tidore ini kan terbelah Oba dengan Tidore. Oba itu masih bisa kita gerakan sektor pertanian, lahannya cukup dan petaninya tersedia. Buka di data BPS, kita ini punya struktur perekonomian ini, dia tertinggi itu jasa pemerintahan. Yang kedua baru pertanian. Jasa pemerintahan kita 36%. Perekonomian kita digerakkan oleh sektor jasa pemerintahan itu 36%. 23% digerakkan oleh sektor pertanian. Nah, karena itu sektor ini masih strategis, tidak boleh dibiarkan terpuruk. Kalau kemarin yang dimaksudkan itu jelas, pasti bisa menjawab ini. Tapi karena tidak jelas, nanti Pak Basri Salama dan Ustaz Guntur ya bikin jelas nanti. Ya, saya melihat konsepnya, dia merencanakan dengan baik. Jadi Tidore ini akan ke depan akan menjadi pusat konsolidasi barang dan jasa. Barang-barang produksi kita akan dikonsolidasi lewat kita, dan barang-barang konsumsi kita akan dikonsolidasi lewat Trikora. Kemudian ada interkoneksi antara keduanya. Konsep ini akan membuat pergerakan kota Tidore secara ekonomi akan makin hari makin membaik. Apalagi ditopang dengan kebijakan satu tiket satu harga, ini akan membuat kondisi perekonomian kita semakin kondusif. Yang orang sana punya itu, wallahu a'lam bishawab, dia jelaskan. Ya. Nah, ini membuktikan bahwa dari aspek strategi yang pertama, strategi lokalitas itu terjawab. Jelas, ini kita, ya ini Trikora. Itu strategi lokalitas namanya. Yang kedua, strategi yang namanya Human Resources Development Strategy. Strategi pengembangan sumber daya manusia. Ketika program itu dijalankan, harus berimplikasi terhadap pengembangan SDM. Rakyat akan dibikin cerdas, karena dijelaskan. Jadi rakyat tahu, begitu saya lakukan. Kalau ini arah programnya, saya yang petani saya bikin ini. Saya nelayan, saya bikin ini. Saya tenaga honorer, ini yang harus saya bikin. Itu orang semua paham. Nah, sehingga nanti mengarah pada tingkat partisipasi tadi. Yang ketiga adalah Business Development Strategy. Strategi ini akan menggerakkan kemampuan dari seluruh pengusaha. Siapa yang digerakkan? Saya dengar Pak Basri jelaskan beberapa media kampanye. Ada BUMD-nya, ada BUMDes-nya. Tapi bukan BUMD yang hampir bangkrut. Kita akan bikin BUMD yang memiliki daya tahan yang lebih unggul. Itu Pak Basri, nanti sebentar Pak Basri akan jelaskan. Yang terakhir, namanya Community Development Strategy. Strategi pengembangan masyarakat. Karena kita tahu, sehebat apapun pemerintah membuat program, ada masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk mendapatkan akses pelayanan pemerintah. Contoh, orang tua jompo, orang penyandang disabilitas, orang cacat,
orang yang memang terlahir secara struktur ekonomi memang tidak mampu dari awal, dia membutuhkan tangan pemerintah. Dan ini adalah tanggung jawab konstitusional dari pemerintah pusat maupun daerah. Pemberian BPJS adalah jawaban nyata bagaimana strategi pembangunan masyarakat atau community development strategi diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan daerah. Beri tepuk tangan dulu buat pikiran brilian Pak Basri dengan Ustaz Jengkut. Ya. Setelah mendengar ini, Bapak yakin Pak Basri bisa sukses ke depan? Dan dipilih siapa? Bagus, terima kasih. Saya kira itu dapat saya sampaikan yang hal-hal yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.